Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Maleakhi 2 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ai anggo akabibir nimalin ikon ramotanna parbinotoan, jala sian pamanganna uso-usoan pati, ai suran di Jehovah Zebaot doibana. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih karunia Tuhan kita, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah pesan yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan iman kita, yang terdapat dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ayat ini merupakan bagian dari nubuatan Maleakhi, berbicara tentang tugas, berbicara tentang tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan kepada para imam, yaitu untuk memelihara pengetahuan, memberikan pengajaran kepada umat, dan hidup sebagai utusan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Namun, pesan yang terkandung di dalamnya tidak terbatas hanya untuk para imam. Di zaman Perjanjian Lama, Maleakhi juga berbicara kepada kita semua yang terpanggil sebagai umat Tuhan untuk menjadi terang dan saksi di tengah dunia ini. Dalam khotbah ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makna imam sebagai penjaga pengetahuan, bagaimana tanggung jawab ini relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kita dapat mengaplikasikan pesan ini dalam kehidupan kita sebagai umat yang telah dipilih Allah, sebagai umat milik Allah. Yang pertama, peran imam sebagai penjaga pengetahuan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Maleakhi menyebut bahwa bibir seorang imam memelihara pengetahuan, ini menunjukkan bahwa imam memiliki peran utama untuk menjaga pengetahuan tentang Allah, untuk tetap murni dan dapat diakses oleh umat. Imam tidak hanya bertugas menyampaikan informasi dan dogma, tetapi benar-benar menjaga agar pengetahuan tentang Allah tetap hidup melalui pengajaran yang penuh hikmat dan kehidupan yang mencerminkan kebenaran. Pengetahuan yang dimaksud di sini bukan sekedar pemahaman intelektual ataupun teori belaka, melainkan pengalaman rohani yang nyata yang dapat membawa umat lebih dekat kepadanya. Sebagai penjaga pengetahuan, imam bertanggung jawab untuk memahami firman Tuhan dengan mendalam, menyampaikan kebenaran tanpa kompromi, dan memastikan bahwa pengajaran yang diterima umat adalah pengajaran yang benar, kudus, dan membawa kehidupan. Dalam kehidupan kita saat ini, meskipun kita mungkin bukan imam secara formal, kita dipanggil untuk menjadi imam bagi keluarga kita, komunitas kita, dan lingkungan kita, dengan memelihara pengetahuan firman Tuhan dalam hidup kita, dan menyampaikan melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa imam adalah sumber bagi pengajaran umat, sebagaimana dikatakan bahwa orang mencari pengajaran dari mulutnya. Hal ini menunjukkan bahwa umat memiliki harapan besar kepada imam sebagai pembimbing rohani mereka, sehingga kehidupan mereka, seorang imam tidak boleh bertentangan dengan pengajaran yang ia sampaikan. Dalam konteks kita saat ini, apakah kehidupan kita mencerminkan pengetahuan yang kita pelajari dari firman Tuhan? Apakah kita menjadi sumber pengajaran yang baik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, atau bahkan teman-teman kita di sekitar kita? Saudara-saudariku, tanggung jawab sebagai penjaga pengetahuan bukanlah tanggung jawab yang ringan, tetapi merupakan panggilan mulia yang harus kita emban dengan penuh kesadaran dan ketekunan. Yang kedua, imam sebagai utusan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain sebagai penjaga pengetahuan,
Maleakhi juga mengingatkan bahwa imam adalah utusan Tuhan semesta alam. Peran sebagai utusan Tuhan adalah panggilan yang sangat mulia, sekaligus penuh dengan tanggung jawab besar. Seorang utusan Tuhan haruslah mewakili Tuhan di tengah-tengah umat, menyampaikan pesannya dengan setia, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Utusan Tuhan tidak boleh membawa agenda pribadi, apalagi mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, melainkan harus dengan rendah hati dan setia membawa pesan Allah kepada umatnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan dimanapun kita berada, di tempat kerja, di lingkungan rumah, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Apakah hidupmu sudah mencerminkan penuh kasih? Apakah hidupmu sudah mencerminkan penuh pengharapan? Apakah hidupmu sudah memenuhi kebenaran dari Tuhan? Apakah perkataan kita membangun orang lain? Apakah tindakan kita juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Sebagai utusan Tuhan, kehidupan kita harus mencerminkan karakter Allah yang kudus, penuh kasih dan kebenaran. Dalam peran kita sebagai utusan Tuhan, kita ditantang untuk hidup konsisten dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Keteladanan dalam hidup sehari-hari adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menyampaikan firman Tuhan. Hidupmu adalah firman yang Tuhan berikan kepada kamu. Untuk itu saudara-saudariku, jangan biarkan dunia mengendalikanmu. Jangan biarkan dunia mewarnaimu. Engkaulah yang harus mewarnai dunia. Yang ketiga, panggilan bagi semua orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ayat ini secara langsung ditujukan kepada para imam di zaman Perjanjian Lama, prinsip-prinsip hidup yang terkandung dalamnya tetap relevan bagi kita, apalagi bagi kita orang-orang percaya pada masa kini. Kita sebagai umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil untuk menjaga firman Tuhan tetap hidup dalam hati kita, menjadi saksi yang setia bagi Tuhan, dan hidup sebagai utusannya di tengah dunia yang penuh penderitaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bersedia menghidupi panggilan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah saudara bersedia untuk memelihara firman Tuhan ini? Bukan hanya dengan membaca, bukan hanya dengan mendengar, tetapi juga merenungkan dan melakukannya setiap hari. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi pengajar melalui hidup kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Ketiga, kita dipanggil untuk tetap hidup sebagai utusan Tuhan, membawa damai sejahtera, membawa kasih, dan pengharapan kemanapun kita pergi, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Untuk itu saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Maleakhi 2 ayat 7 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tanggung jawab besar yang harus kita emban sebagai penjaga pengetahuan, pengajar, dan utusan Tuhan. Pesan ini adalah pengingat bagi kita untuk hidup dalam kebenaran, menjaga firman Tuhan tetap hidup dalam hati kita, dan menjadi terang serta saksi di tengah dunia. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hidup kita sudah mencerminkan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan sampai ke ujung dunia. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.